Disadari atau tidak, setiap saat Allah Subhanahu wa taala selalu hadir dalam diri kita. Karena itu, Islam memberi tuntunan agar setiap saat manusia menyucikan diri dari segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Baik pemirsa, mari kita simak lanjutan uraian Ustadz Quraish Shihab. Kita lanjutkan. Ahad tadi saya katakan ada 3 ya. Zat, sifat, dan perbuatan. Nah, keyakinan Anda tentang keesaan Allah dalam ketiga aspek ini harus melahirkan keesaan yang keempat. Keesaan yang keempat itu keesaan beribadah kepadanya. Jangan sampai dalam beribadah kepada Allah terlibat sesuatu selain Allah. Nah, inilah dia yang dituntut keikhlasan. Itu keesaan kepada Allah. Kalau keesaan, sifat, zat, dan perbuatan itu tertancap di dalam hati, tertanam di dalam benak, orang tidak lihat. Yang orang lihat apa? Ibadah Anda. Yang kita bisa lakukan kegiatan sehingga terlihat, oh ini beribadah. Nah, itu buah dari keesaan yang 3 ini tadi. Oke. Qul huwallahu ahad. Kita lanjutkan. Allahus samad. As-samad. As-samad. Samad itu dari segi bahasa punya banyak makna. Yang pertama, tumpuan harapan. Yang kedua, samad juga berarti sesuatu yang sangat padat. Sangat padat sehingga bagaikan batu atau sesuatu yang tidak berpori-pori. Itu samad. Nah, kita ambil dulu makna yang kedua ini yang tidak populer. Kalau sesuatu itu tidak ada lubangnya, bisa tidak ada sesuatu yang masuk ke dalamnya? Bisa. Kalau saya berkata Tuhan samad, dalam pengertiannya yang sesuai dengan kebesaran Allah, kira-kira Tuhan makan atau tidak? Karena kalau makan memasukkan sesuatu, ya kan? Kalau mengeluarkan keringat pasti ada lubangnya. Jadi dia begitu padat. Itu jadi Tuhan tidak. Kira-kira dia melahirkan atau tidak? Tidak melahirkan. Itu salah satu makna samad. Sangat padat sehingga tidak ada pori-porinya, tidak ada. Makna yang kedua yang populer itu sejalan dengan makna yang pertama, tumpuan harapan. Tokoh yang menjadi tumpuan harapan itu dinamai samad. As-samad. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah tumpuan harapan seluruh makhluk. Jika demikian, kalau Anda mengharap, kepada siapa Anda mengharap? Kepada Allah. Itu Nabi pernah bersabda kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazak, ihfazillaha tajidhu tujahak, iza sta'anta fasta'in billah. Peliharalah tuntunan agama Allah, kamu akan menemukan Allah berada di hadapanmu. Kamu akan menemukan Allah memelihara kamu. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, seandainya seluruh makhluk, manusia dan jin berkumpul untuk menjatuhkan sesuatu yang buruk pada Anda, itu tidak bakal terjadi kecuali atas izin Allah. Seandainya seluruh makhluk, manusia dan jin berkumpul untuk memberi manfaat kepada Anda, itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Semua harapan harus tertuju kepadanya. Nah, ini tadi. Boleh tak mengharap pada dokter? Boleh. Karena itu melalui sistem yang ditetapkan Allah. Tetapi pada saat Anda mengharap kepada dokter, jangan lupakan bahwa dokter tidak akan berhasil kecuali atas izin Allah. Nah, itu maknanya. Allahus samad. Melakukan perantara, apa yang dilakukan oleh kaum musyrik. Kaum musyrik itu sebenarnya menyembah berhala, maksudnya Tuhan. Hanya dia katakan, Tuhan ini terlalu agung, kita tidak bisa berhubungan langsung dengan dia. Jadi bagaimana? Kita dengan malaikat kita tidak bisa lihat.
Jadi bagaimana? Kita buatkan berhala. Allah berkata tidak perlu. Allahus samad. Anda langsung minta. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak, tidak beranak dan tidak ini membantah kaum musyrik yang berkata malaikat itu anak-anaknya Tuhan. Ya kan? Lam yalid. Membantah orang Yahudi yang berkata Uzair ibnullah. Ya kan? Membantah orang Nasrani. Membantah segala sesuatu yang menduga bahwa Tuhan punya anak, baik anak kandung maupun anak angkat. Ya kan? Lam yalid. Kenapa? Kalau dia punya anak, berarti dia butuh. Ya kan? Nggak perlu punya anak. Orang punya anak itu harapannya kalau saya tua dia bantu saya. Ya kan? Kalau dia punya anak, pasti ada yang sama dengan dia. Padahal lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini dibantahnya lam yalid wa lam yulad. Oke. Kufuwan ahad. Kufuwan. Dibacanya kufuan atau kufuwan. Oke. Kufu itu artinya yang setara dengannya. Yang serupa dengannya. Tidak ada yang serupa dengannya. Baik dalam kenyataan walaupun dalam khayal Anda. Nah, kenapa? Kalau dalam kenyataan jelas tidak ada. Kenapa kalau Anda mengkhayal pun bukan itu? Karena apa? Khayalan itu adalah kumpulan dari hal-hal yang ada. Kalau kita mengkhayal, ada enggak kuda terbang? Enggak ada ya kuda terbang. Tapi kita bisa mengkhayal ada kuda terbang. Bisa. Itu khayalan tentang kuda terbang adalah kita menggabungkan kuda dan kita menggabungkan sayap. Menjadilah khayal. Tidak ada yang serupa dengan Allah, baik dalam kenyataan maupun dalam benak Anda. Jadi begitu Anda membayangkan, oh ini Tuhan kira-kira seperti ini, itu bukan seperti itu. Karena dia terlalu agung, sedangkan otak manusia tidak ada artinya dibanding dengan kebesaran Allah. Saya kalau anak kita bertanya, bagaimana sih itu malaikat misalnya, atau tidak usah malaikat, selain dari malaikat, boleh jadi bagaimana sih itu unta. Dia tidak pernah lihat unta. Itu kalau dia tidak pernah lihat unta, lantas dia mau menghayalkan, khayalannya itu keliru. Karena dia punya otak masih sangat sederhana. Nah, kita kalau menggambarkan Tuhan tidak bisa, karena otak kita terlalu sederhana untuk sampai pada tingkat memahami kebesarannya ini. Kalau kita gambarkan, tidak usah sampai kepada Tuhan dulu. Bagaimana kebesarannya Nabi Muhammad? Itu ulama-ulama berkata, apa yang kita bisa lukiskan sebenarnya belum seperti itu. Merangkul gunung aja kita tidak bisa. Siapa yang bisa merangkul gunung? Tidak bisa. Karena terbatas tangan kita. Nah, jadi Allah terus menyatakan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk memperkenalkan dirinya, dia berikan kepada kita sifat-sifat yang bisa kita mengerti, tetapi setelah itu dinyatakannya laisa kamitslihi syai'. Ya kan? Oh, Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha kaya. Tergambarlah dalam benak kita ini. Terus begitu tergambar kebesaran dalam benak kita, dia ingatkan, dia tidak seperti siapa-siapa loh. Apa yang tergambar dalam benak kamu itu hanya sekelumit daripada itu. Itu yang dimaksud walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang mengartikan kufuwan istri. Tidak ada istrinya. Lam yattakhid sahibatan wala walada. Tapi penafsiran ini tidak populer. Nah, itu kira-kira kandungan dari surah Al-Ikhlas ini. Yang mau bertanya, berkomentar, saya persilahkan.